Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Lestari dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, tingkat 2A. Apa sih sejarah keperawatan jiwa itu? Sejarah keperawatan jiwa pada pasien gangguan jiwa sudah dilakukan secara asuhan keperawatan abad ke-14 masih berupa John Hopkins pada tahun 1913 merupakan sekolah perawat pertama dengan kurikulum keperawatan jiwa. Pada akhir Perang Dunia II, pelayanan kesehatan terbesar yang diberikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa dan peningkatan program terapi pada veteran. Terapi sikap pada tahun 1947 mulai diperkenalkan oleh Weitz, di mana perawat memulihkan sikap untuk perbaikan pasien dengan observasi, penerimaan, respek, memahami, perhatian, dan partisipasi pasien dalam pemerintahan. Pada tahun 1950-an, obat psikotropika untuk sakit mental mulai dipergunakan. Komunitas terapeutik mulai diperkenalkan oleh Jones tahun 1953, di mana penggunaan lingkungan sosial pasien mulai diperhatikan. Pasien sebagai partisipan aktif dilibatkan dalam masalah harian masyarakat. Tahun 1963, Jurnal Keperawatan Psikiater mulai diterbitkan. Standar keperawatan psikiater dibuat oleh ANA tahun 1973. Di Indonesia, sensus penderita gangguan jiwa oleh pemerintah Hindia Belanda di Jawa dan Madura dilaksanakan pada tahun 1862. Beberapa rumah sakit jiwa yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dibangun oleh luar kota dan bersifat isolasi dan penjagaan, antara lain Rumah Sakit Jiwa Bogor, Rumah Sakit Jiwa Lawang, Rumah Sakit Jiwa Magelang, Rumah Sakit Jiwa Sabang, dan Rumah Sakit Jiwa Pakal. Terapi yang diberikan dengan cara dibungkus, terapi mandi, berjemur, dan kesibukan pekerjaan lain. 4 tempat perawatan penderitaan gangguan jiwa di masa pemerintahan Hindia Belanda adalah Rumah Sakit Jiwa untuk rawat inap pasien psikosa. Kelebihan pasien disalurkan ke penjara sekitar. Rumah sakit sementara untuk rawat jalan pasien psikosa akut. Rumah perawatan di Kepalai, perawatan berijazah di bawah pengawasan dokter umum. Dan koloni merupakan tempat penampungan pasien psikiatrik yang tenang, tinggal di rumah penduduk. Pada tahun 1090-an mulai diingat
gerakan no restraint dan terapi kerja bagi pasien gangguan jiwa. Telah dibentuk, diusul dengan penyelenggaraan dan pembinaan kesehatan jiwa. Pada tahun 1966 diterbitkan Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966 dan pada tahun 1933 lahirlah PPDGJ 1 dan Program Integritas Kesehatan Jiwa Puskesmas. Pada tahun 2000-an, asuhan keperawatan mulai ditekankan. Penanganan jiwa untuk korban bencana alam, pengembangan kesehatan jiwa masyarakat (CMHM). Pendidikan perawatan spesialis jiwa, pengembangan asuhan keperawatan kesehatan jiwa (Nanda Nokmik), serta pengembangan organisasi keperawatan jiwa serta pelaksanaan konfirmasi nasional jiwa. Apa itu teori keperawatan PEPLAU? PEPLAU memasukkan pengetahuan ke dalam kerangka konseptualnya yang pada akhirnya berkembang menjadi model keperawatan berbasis teori. PEPLAU menggunakan pengetahuan yang dikutip dari ilmu perilaku dan model psikologikal untuk mengembangkan teori hubungan interpersonal. Kutipan dari model psikologikal menyatakan bahwa menggunakan bagi perawat untuk saatnya berpindah dari organisasi terhadap penyakit ke salah satu bagian dari psikologi, perasaan serta perilaku yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam intervensi keperawatan. Hal ini memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengajar pasien bagaimana cara mengungkapkan perasaan serta bagaimana cara menunjukkan perasaan tersebut. Pengertian teori keperawatan PEPLAU. Teori dikembangkan Hildegard A. PEPLAU adalah keperawatan psikodinamik. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Perawat psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah teori Hildegard PEPLAU 1952 berfokus pada individu, perawat, dan proses yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien. Berdasarkan teori ini, kalian adalah individu dengan kebutuhan perasaan dan keperawatan adalah proses interpersonal dan terapeutik. Tujuan keperawatan adalah untuk mendidik kalian dan keluarga dan untuk membantu kalian mencapai kematangan perkembangan kehidupan. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat berdiri sebagai narasumber, konselor, dan PEPLAU menerbitkan buku Interpersonal Reality and Nursing pada tahun 1950. Artikel-artikel di majalah-majalah profesional dan topik konsep-konsep interpersonal sampai pada isu-isu keperawatan yang terbaru. Dan selanjutnya PEPLAU mengembangkan teori keperawatan yang dikenal dengan physiodynamic nursing. Model, konsep, dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh PEPLAU menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang